Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pembahasan skema pelunasan utang kereta cepat masih berlangsung antara pemerintah, PT Kereta Cepat Indonesia China, dan badan usaha terkait. Menurutnya, pemerintah tidak ingin polemik terkait pembiayaan proyek strategis tersebut berkepanjangan, namun tetap mendorong penyelesaian yang transparan dan menguntungkan semua pihak. AHY menyebut pemerintah saat ini terus mengembangkan berbagai skema kreatif financing tanpa hanya mengandalkan anggaran APBN. Di antaranya melibatkan sektor swasta, lembaga multilateral seperti World Bank dan IFC untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur nasional. Soft loans, ya selalu ada skema itu, ya. Berapa dan bagaimana nanti terus kita kembangkan, ya. Yang jelas kita memang harus terus kreatif financing itu menjadi tema besar. Pak Presiden telah menyampaikan kepada kita jangan melulu hanya mengedepankan anggaran APBN, tapi harus kreatif. Swasta harus terus diperankan, dan pembangunan itu juga harus membuka ruang bagi semua yang ingin menjadi share atau stakeholder di situ, dalam dan luar negeri. Itulah mengapa kami juga berusaha agar potensi pembangunan dan apa yang menjadi economic value ini bisa dijelaskan kepada siapapun, agar juga mereka ada ketertarikan untuk masuk. Kita cukup sering mengundang multilateral partners, ya World Bank, IFC, kemudian ADB. Tadi juga pada saat peresmian IPFO juga sejumlah kalangan hadir, ya semangatnya di situ. Kemudian KCIC kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara badan pengelola, baik ya hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga COO Pak Doni dan CIO Pak Pandu. Waktu itu kita sama-sama mencari solusi bagaimana, dan masih dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI, dan semua yang saat ini mengawaki KCIC atau WUSH untuk mencari atau mengembangkan opsinya. Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil. Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa sudah Danantara bisa take over dan lain-lain. Menko AHY juga menegaskan pembangunan kereta cepat tak boleh terhenti, termasuk rencana perpanjangan rute dari Jakarta ke Surabaya. Proyek tersebut dinilai akan memberi dampak besar terhadap konektivitas antar kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui. Hingga saat ini total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai utang yang masih harus dilunasi sekitar 8,5 triliun rupiah. Pemerintah menjamin setiap langkah penyelesaian akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.